Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab bukan lagi soal pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mukhlisin, menghabiskan setiap detiknya berteman dengan peluh dan rasa lelah, demi menjaga asa rumah tangganya. Duh, sapa neh iki sing ngechat? Namun, di saat sisa-sisa tenaganya hampir habis, sebuah pesan singkat dari sang istri, Meisya, kembali datang. Bukan kalimat penyemangat, melainkan rentetan tuntutan materi yang seolah tidak pernah tahu kondisi. Yo, ekonomi koyo ngene kok. Ono wae sing dijaluk. Napa toh? Kok ngelumen toh Mas? Biasalah bojoku. Lah ya Allah, napa neh bojomu iki? Iki lho bojoku. Ono wae. Njaluk telepon terus ngabari wong terus. Padahal yo sasi wis tak jatah. Yo ono wae kebutuhan. Sesabar wae toh Mas. Jenengane wong wedok. Kon sabar piye? Wong tuntutane pernah. Barang ngerti keadaan ekonomi ini lagi susah ngene iki. Wis mbolah putrek aku. Kok prihatin men toh Mas? Mas aku nulis kowe mesake men. Muga-muga kowe langgeng ya Mas. Sehari setelah kejadian itu, akhirnya mereka berdua menyempatkan waktu untuk sekedar pergi bersama. Dek, Oh Mas. tak pikir-pikir Dewe jarang banget kayak gini iki ya. Allah aslinya aku lho mau apa metu mbek balaku, tapi ndelala dora iso. Iya pindah. Mas sayang kok dari kok kene mampir di Mall yuk, aku pengen tuku iki ndak. Pengen. Piye to? Mbok yo mikir butuh barang. Mau yo wis tak TL 1.200.000. Yo kok wis entek. Gawe opo nan entek. Maksudnya mbak bojone dhewe perhitungan. Duwe bojo kayak orang duwe bojo. Bukane emo, aku ki yo gak iso nuruti kepinginanmu iki ku terus. Allah mesti kok kakean alasan. Ya wis lah Mas, nek ra iso nuruti karepku, ojo sama itu aku. Dek. Silakan duduk Ibu. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Kira-kira Ibu ada keluhan apa ke sini? Jadi gini Bu, saya ingin mengajukan gugatan cerai kepada suami saya. Saya ingin Ibu menjadi kuasa hukum saya. Baik, bisa Ibu jelaskan lebih rinci terkait masalah yang Ibu hadapi, biar nanti saya bisa membantu menyusun surat gugatan Ibu. Jadi gini Bu, saya dan suami saya sedang bertengkar dikarenakan suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan saya sebagai istri. Sejak dari pertengkaran itu, kita pisah rumah kisaran kurang lebih 6 bulan. Saya rasa saya dan suami saya sudah tidak cocok lagi. Dan di sini saya ingin mengajukan gugatan cerai kepada suami saya. Baik, dari yang Ibu jelaskan tadi, saya menangkap secara hukum ini telah memenuhi unsur pasal 116F Kompilasi Hukum Islam. Dan bisa saya proses lebih lanjut. Untuk dokumennya, apakah Ibu bawa? Sudah saya bawa. Ini dokumennya.
Baik, secara dokumen ini sudah lengkap. Hari ini kami akan buat surat gugatan untuk Ibu dan saya akan hubungi kembali untuk proses selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, baik. Kita daftarkan dulu ya permohonan gugatan Ibu. Misi Bu. Ya, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Ada Ibu, saya ingin mengajukan permohonan gugatan cerai. Ini bisa saya cek terlebih dulu di berkas-berkasnya. Sebentar ya, saya cek dulu. Mungkin setelah ini prosesnya bagaimana ya, Bu? Untuk sekarang ini kan dokumen kita sedang diperiksa. Nah, nanti kalau ketika dokumen-dokumen itu sudah lengkap, nanti kita akan mendapatkan nomor perkara dan setelah itu akan mendapatkan jadwal persidangan. Dan untuk selanjutnya kita akan dipanggil sesuai jadwal sidang tersebut. Oke, baik, Bu. Baik Ibu, jadi seluruh berkas sudah saya cek dan sudah lengkap. Jadi nanti Ibu tinggal menunggu nomor perkara dan menunggu dihubungi untuk melaksanakan persidangan. Terima kasih. Oke, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Agama Kota Semarang dengan perkara nomor 0789 PDT-G-2026 PA Semarang akan dimulai. Sidang Pengadilan Agama Kota Semarang pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 dengan nomor perkara 0789-PDT-G-2026 Semarang dalam perkara antara Meisya sebagai penggugat melawan Mohlisin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak semuanya hadir? Yang mulia, para pihak hadir secara lengkap. Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya, Saudari Laila SH dari Kantor Hukum Laila dan Rekan, sedangkan tergugat, Saudari Mukhlisin hadir sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Baik, kepada saudara penggugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara siap untuk memulai persidangan? Siap Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah saudara siap? Siap Yang Mulia. Sebelum kita mulai, majelis hakim akan menanyakan identitas para pihak. Untuk kuasa hukum penggugat, dimohon untuk membacakan identitas klien Anda. Baik Yang Mulia, klien saya bernama Meisya Martasari yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Telogosari, Kecamatan Sedurungan, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk saudara tergugat, dimohon untuk membacakan identitas saudara. Baik Yang Mulia, nama saya Mukhlisin. Saya bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Telogosari Kulon, Pedurungan. Baik, majelis hakim telah selesai memeriksa identitas para pihak dan dinyatakan sah. Selanjutnya, majelis hakim menyampaikan bahwa perkara cerai gugat ini telah terdaftar secara resmi dan hari ini memasuki persidangan pertama. Sebelumnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk menempuh jalur perdamaian. Apakah saudara penggugat dan tergugat bersedia untuk menempuh jalur damai? Tidak Yang Mulia, saya sudah tidak cocok dengan tergugat. Baik Yang Mulia, jika penggugat mau hidup sederhana dan mau menerima apa adanya saya ingin berdamai. Saudari Meisya, Anda di sini sebagai penggugat yang mengajukan gugatan kepada suami Anda. Apakah saudara sudah memikirkan matang-matang mengenai gugatan ini? Saya sudah mikirkan matang-matang Yang Mulia. Saya sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga ini. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dengan layak. Maksudnya tidak layak bagaimana? Apakah saudara tergugat tidak memberikan nafkah kepada Anda? Memberi Yang Mulia, tapi nominalnya jauh dari kata cukup.
Menurut saya, gaji tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Bagaimana tanggapan saudara tergugat mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh saudara penggugat tadi? Yang mulia, semua gaji saya dari pekerjaan kafe sudah saya kasihkan kepada penggugat. Namun karena penggugat dengan bergaya hedon, saya tidak sanggup untuk menafkahinya kembali. Ya mas, lagian nggak ada kemajuannya. Harap tenang, ini ruang sidang bukan tempat untuk berdebat. Saudari penggugat dimohon untuk menjaga sikap Anda. Mohon maaf Yang Mulia, mengingat kedua belah pihak ini sepertinya tetap pada pendirian masing-masing dan demi kondusivitas persidangan, sebaiknya kami memohon agar Yang Mulia untuk langsung mengarahkan ke tahap mediasi. Baik, terima kasih. Maka sesuai dengan aturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim wajib memerintahkan kedua belah pihak untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan kepada sidang selanjutnya. Baik, kami menunjuk hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama ini untuk memimpin proses mediasi saudara sekalian. Baik, sidang kali ini akan kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya, sidang akan dilaksanakan kembali pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dimohon untuk kepada dua belah pihak untuk hadir pada hari tersebut. Sidang dinyatakan ditutup. Dalam sidang perceraian, saat upaya damai oleh hakim di sidang pertama berujung buntu, hukum tidak langsung melanjutkan perkara. Sesuai peraturan MA nomor 1 tahun 2016, kedua pihak diwajibkan masuk ke ruang mediasi. Dalam proses ini, mediator berusaha mempertemukan kepentingan kedua belah pihak melalui cara musyawarah. Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai karena menilai tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai harapannya. Di sisi lain, tergugat menjelaskan bahwa seluruh penghasilannya telah diberikan kepada penggugat. Namun, perbedaan pandangan mengenai kondisi ekonomi keluarga membuat hubungan keduanya semakin sulit dipertahankan. Karena tidak tercapai kesepakatan, mediasi dinyatakan gagal. Karena mediasi dalam perkara ini gagal, persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Agama Kota Semarang dengan perkara nomor 0789-G-2026-PA Semarang akan dimulai. Sidang lanjutan pertama perkara nomor 0789-Perdata G-2026-PA Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak hadir semua? Yang Mulia, para pihak telah hadir. Penggugat Saudari Misha didampingi oleh kuasa hukumnya Saudari Laila SH selaku advokat dari kantor kuasa hukum Laila dan rekan. Dan tergugat Saudara Mulisin datang sendiri. Karena mediasi tidak membuahkan hasil, maka sidang kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dimohon untuk kuasa hukum penggugat membacakan gugatannya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan hormat, selaku kuasa hukum penggugat, izinkan saya membacakan posita atau dalil-dalil gugatan sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Semarang. 2. Bahwa setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga mulai goyah akibat ketimpangan ekonomi, di mana nafkah dari tergugat selaku pelayan kafe tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial penggugat. Ketiga, bahwa akibat kekurangan ekonomi tersebut, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Keempat, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga ini telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
sehingga memenuhi unsur pasal 116 F kompilasi hukum Islam. Berdasarkan dalil tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat seluruhnya dan menjatuhkan talak 1 bain sugro terhadap penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara tergugat, Anda sudah mendengarkan poin-poin yang dibacakan oleh kuasa hukum tergugat. Apakah Anda ingin mengajukan jawaban secara tertulis ataukah Anda ingin menjawabnya secara langsung? Ya, Yang Mulia, saya menyetujui penuh untuk atas gugatan yang diajukan karena gaji saya sendiri tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan penggugat. Saya ikhlas untuk hari ini bila mana diputuskan untuk bercerai. Saudara tergugat, apakah Anda menyampaikan pengakuan ini secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun? Benar dan sadar Yang Mulia, mungkin ini jalan terbaik untuk kita berdua. Baik, karena saudara tergugat telah memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maka sidang kali ini dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok. Untuk kuasa hukum menggugat, silahkan serahkan bukti surat utama Anda. Baik Yang Mulia, kami menyerahkan bukti P1 berupa buku nikah asli yang telah dilegalisir untuk mencocokkan legalitas hubungan hukum para pihak. Baik, bukti tertulis P1 dinyatakan sah dan sesuai dengan identitas para pihak. Mengingat tergugat telah mengakui secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dan bukti formil pernikahan telah terpenuhi, maka perkara ini dipandang telah jelas dan tidak membutuhkan pembuktian secara lanjut. Majelis hakim akan langsung mengumumkan putusan akhir pada sidang hari ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat nomor 0789-Perdata.G-2026-PA Semarang, menimbang bahwa tergugat di depan persidangan telah mengakui secara bulat dan murni seluruh dalil dari gugatan penggugat serta menyatakan secara ikhlas untuk bercerai. Menimbang bahwa bukti P1 yang berupa buku nikah asli telah membuktikan hubungan hukum yang sah dari kedua belah pihak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, majelis hakim mengadili: 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro terhadap tergugat kepada saudara penggugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada saudara penggugat. Putusan akhir telah dijatuhkan secara sah. Persidangan perkara nomor 0789-G-2026-PA Semarang dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Video ini merupakan simulasi proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama yang dibuat untuk tujuan edukasi, khususnya untuk memberikan gambaran mengenai advokat dan tugas dalam advokat untuk memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada para klien selama proses persidangan nanti. Dalam simulasi ini, advokat menjalankan tugasnya dengan mendampingi klien, membacakan gugatan, menyampaikan dasar isu, serta mewakili dan mendampingi kepentingan hukum klien di depan majelis hakim.
tahapan persidangan dalam video ini disesuaikan dengan fakta perkara yang disimulasikan. Karena tergugat mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, proses persidangan dapat dilanjutkan hingga putusan. Apabila dalam perkara lain tergugat menyampaikan jawaban atau bantahan gugatan, maka advokat memiliki peran untuk menyusun dan menyampaikan replik, menghadapi duplik dari pihak lawan, mengajukan serta mempertahankan alat bukti dan saksi, menyampaikan kesimpulan, serta memastikan keseluruhan hak klien dan kepentingan hukum klien tetap terlindungi hingga majelis hakim menyampaikan putusan akhir. Terima kasih.